Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lagu yang sangat indah terutama di masa-masa sekarang ini. Di masa pandemi ada banyak ketakutan, dan kalau kita mau takut kita bisa takut. Dan berita-berita kadang-kadang didesain untuk membuat kita takut gitu. Tidak pernah ada penyakit lain di dunia ini yang angka kematiannya dilaporkan terus tiap hari. Tidak pernah dilaporkan tiap hari yang mati serangan jantung berapa, yang mati kanker berapa, yang mati demam berdarah berapa. Tidak pernah. Tapi untuk pandemi ini setiap hari nyatakan terus mati sekian, mati sekian, mati sekian, sakit sekian. Dan kalau kita menaruh pandangan kita hanya kepada itu saja, ya kita bisa takut. Tetapi seperti lagu ini katakan, kita mau memandang kepada Tuhan. Amin saudara. Dan saat ini kita ingin belajar firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membuka di dalam Injil Matius. Saya ingin kita melanjutkan pembelajaran kita di dalam Injil Matius. Dan saya mengajak kita untuk melihat Matius pasal 11. Matius pasal 11, kita akan lihat ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, pencipta kami semua, dan juga yang merancangkan keselamatan bagi kami, mengutus Sang Putra. Sehingga hari ini kami membaca apa yang Putramu yang tunggal Yesus Kristus nyatakan tentang Engkau. Bagaimana Dia mengundang kami semua, dan Dia menyatakan Engkau. Oh Tuhan, tuntun kami kepada pengenalan yang sejati akan Engkau, kepada pengenalan akan kebenaran-Mu yang makin dalam lagi, sehingga kami bisa melakukan kehendak-Mu dan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perikop yang baru saja kita baca ini, terutama ayat yang ke-28, saya yakin bukan perikop yang asing lagi. Bahkan ini adalah salah satu perikop yang cukup terkenal. Seruan Tuhan Yesus ini telah menjadi seruan yang menggema sepanjang zaman, dan banyak menjadi penghiburan bagi banyak orang. Tuhan Yesus berseru, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini menjadi seruan, tawaran, ajakan yang sangat berharga bagi manusia sepanjang zaman. Karena siapa di antara kita manusia yang tidak pernah letih, tidak pernah memiliki beban? Tentu kita semua pernah merasakan itu. Oleh karena itu, apa yang Tuhan Yesus katakan di sini sangat indah. Tapi saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita hari ini untuk mempelajarinya di dalam konteksnya, secara keseluruhan. Bukan mengambil hanya satu kalimat ini saja.
Tapi kita lihat apa yang Yesus katakan dari atas sampai ke bawah. Bahkan kita masih ingat bahwa di pasal 11, yang kita lihat ini Matius pasal 11, saya sudah sebutkan beberapa kali, bahwa ini adalah Rasul Matius dalam tuntunan Roh Kudus, dalam pengilhaman Roh Kudus, mulai mengisahkan tentang penolakan terhadap Yesus Kristus. Penolakan, mereka orang Israel pada waktu itu mewakili manusia. Jangan berpikir bahwa kita akan lebih baik dari orang Israel kalau kita di posisi mereka. Tetapi orang Israel pada waktu itu menolak Yesus Kristus mulai dari pendahulunya, mulai dari utusannya Yohanes Pembaptis, mereka menolak dia, kemudian mereka menolak Yesus. Sampai di ayat sebelumnya Yesus bahkan mengecam kota-kota di mana dia paling banyak melakukan mukjizat. Dia menyebut Korazin, dia menyebut Betsaida, dia menyebut kota-kota ini. Kapernaum dan lain sebagainya, kota-kota yang telah melihat kemuliaannya, namun menolak dia, tidak mau menerima dia. Tapi saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah penolakan itu, Tuhan tetap memberikan tawaran ini, Tuhan tetap memberikan undangan ini, ajakan ini, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan melihat ini adalah suatu undangan, suatu ajakan yang ajaib. Saya memberi judul khotbah saya ini, ajakan Yesus Kristus yang sungguh ajaib. Mengapa ajaib saudara yang kasih Tuhan? Karena kita akan melihat ini adalah ajakan yang melebihi akal manusia. Ini adalah undangan yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, yang sangat luar biasa, dan bahkan di dalamnya terdapat paradoks-paradoks yang luar biasa indah. Apa itu paradoks? Paradoks itu sesuatu yang sepertinya bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan. Walaupun sepertinya kontradiktif, namun tidak kontradiktif. Nah, kita akan lihat betapa ini adalah undangan yang ajaib, suatu ajakan yang ajaib. Kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan dari awal sampai akhirnya di sini dari 6 ayat yang kita baca ini. Apa itu keajaiban yang terdapat dalam undangan ini, saudara? Yang pertama, paradoks yang pertama, yang terkandung dalam undangan ini adalah kita bisa melihat eksklusivitas dari undangan ini sekaligus inklusivitasnya. Apa itu sebenarnya? Eksklusivitas dari undangan Yesus Kristus. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-27. Apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 27? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan untuk menyatakannya. Tuhan Yesus membuat suatu klaim yang sangat luar biasa di sini. Dia berkata bahwa tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Selain dirinya, hanya dia satu-satunya yang mengenal Bapa di sorga. Tidak ada orang lain yang mengenal Bapa di sorga. Wow, ini klaim yang sangat luar biasa. Bahkan kita berkata, bukankah orang-orang kudus sepanjang zaman ada mengenal Allah? Bukankah ada mulai dari Adam, kemudian orang-orang kudus lainnya, mungkin Habel, mungkin Set, yang jelas Nuh. Kita telah membaca tentang mereka, bukankah ada Abraham di situ, bukankah ada Ishak dan Yakub dan para patriark dan 12 anak Israel dan bahkan orang-orang seperti Daud, para nabi, Yesaya, Yeremia dan lain sebagainya, bukankah mereka mengenal Allah? Bagaimana Yesus bisa berkata bahwa tidak ada seorang pun mengenal Allah, mengenal Bapa selain anak, selain dirinya sendiri? Oh, saudara kasih Tuhan, ini berarti bahwa Yesus mengklaim dirinya mengenal Bapa dalam pengertian yang berbeda dengan semua orang lain mengenal Bapa. Yang berbeda dari nabi-nabi mengenal Allah. Yang berbeda dari Abraham, Ishak, Yakub, patriark Israel yang diagung-agungkan. Musa bahkan. Mereka mengenal Allah tapi tidak seperti Yesus Kristus. Tidak seperti Sang Putra, Sang Anak ini. Anak tunggal Allah yang berada di dalam pangkuannya. Yesus mengklaim suatu pengenalan yang eksklusif, suatu pengenalan yang lain daripada yang lain, di mana dia mengenal Bapa secara koekstensif. Artinya pikiran dia dengan pikiran Bapa sama persis. Dia mengenal Bapa seperti roh manusia di dalam dirinya mengenal manusia itu. Dia pada intinya mengklaim dirinya sebagai Bapa itu sendiri. Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan, saudara. Bahwa hanya dia yang mengenal Bapa secara penuh. Tidak ada orang lain yang mengenal Bapa secara penuh. Hanya anak, hanya Sang Putra. Ini adalah klaim yang luar biasa. Ini adalah klaim akan keilahian dirinya. Bahwa seperti yang dia katakan di dalam Yohanes 1, bahwa tidak seorang pun pernah lihat Bapa, melainkan anak tunggal Allah. Dialah yang menyatakannya. Dia yang berkata bahwa tidak ada yang pernah naik ke sorga selain dia yang telah turun dari sorga. Yaitu Yesus Kristus, Sang Anak Manusia. Oh, saudara yang kasih Tuhan.
Ini adalah suatu klaim bahwa dia adalah ilahi. Dia satu dengan Bapanya. Ini adalah Tritunggal. Dan saudara kasih Tuhan, yang lebih hebat lagi, dia juga mengklaim bahwa dialah satu-satunya jalan untuk mengenal Bapa itu. Sehingga dia berkata di ayat yang kita baca tadi, dia berkata apa? Tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Ini persis seperti yang dia katakan di Yohanes 14 ayat 6. Ketika dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini adalah klaim yang sangat eksklusif. Yesus berkata tidak ada jalan lain, aku satu-satunya, kamu tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini adalah sesuatu yang kalau orang lain bilang, oh ini sombong sekali. Ini sombong sekali, bahkan di ayat yang ke-28 Tuhan Yesus tidak berkata, ayo datang kepada Allah. Ayo datang kepada kebenaran. Saya hari ini bisa berkata begitu. Saya sebagai pengkhotbah, sebagai gembala terus menghimbau orang, ayo datang kepada Bapa, ayo datang kepada kebenaran. Tapi Yesus tidak berkata demikian. Yesus berkata, datang kepadaku, katanya. Datang kepadaku. Saya tidak berani berkata demikian karena saya bukan kebenaran. Tapi Yesus berkata, akulah kebenaran. Akulah sama dengan Bapa. Datanglah kepadaku, katanya. Tidak ada pribadi lain yang berkata demikian. Tidak ada pribadi lain, pemimpin agama lain yang berani berkata, akulah solusi atas semua masalah di dunia ini. Bahwa akulah satu-satunya jalan. Bahwa akulah Allah yang telah menyatakan diri. Tapi Yesus menyatakan itu. Yesus menyatakan itu. Dan orang bisa berkata, oh sombong sekali dia. Sombong sekali, tapi apakah itu sombong, saudara? Perhatikan ayat 29. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, justru aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana Yesus yang mengklaim dirinya adalah yang paling tinggi di alam semesta ini, dia rendah hati. Benar, saudara? Dia rendah hati karena apa yang dia katakan itu adalah kebenaran. Itu bukan kesombongan karena itu benar apa adanya. Bahkan dia rendah hati karena dia mau menjelaskannya kepada kita. Dia mau menjelaskannya, dia mau turun ke level kita. Dia mau bersabar terhadap kebebalan kita. Dan dia mau dengan lembut mengundang kita. Padahal dia punya hak untuk langsung menghabiskan kita, untuk mencambuk kita, untuk memaksa kita, untuk berkata, aku adalah Allah, peduli amat dengan kalian. Tetapi tidak. Dia telah datang. Dia telah datang dengan kelembutan, dengan kerendahan hati. Ini bukan kesombongan, ini adalah kebenaran. Dan dia berkata, aku satu-satunya jalan. Karena itulah Yesus Kristus dianiaya. Karena dia berkata, aku satu-satunya jalan. Karena dia berkata, akulah putra manusia yang dinubuatkan dalam Daniel, datang dalam awan-awan dengan kekuasaan. Di hadapan imam besar bertanya, kasih kami jawaban supaya kami tahu. Yesus berkata, mulai saat ini kamu akan melihat anak manusia datang dengan kemuliaan di awan-awan. Imam besar mengoyak jubahnya. Dan berkata, untuk apa lagi kita butuh saksi? Dia sudah mengucapkan dengan mulutnya sendiri, dia menghujat Allah, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi saudara kasih Tuhan, imam besar gagal untuk mempertimbangkan kemungkinan yang satu lagi. Memang ini klaim yang luar biasa. Kemungkinannya adalah penghujat terbesar. Entah Yesus itu penghujat terbesar, atau dia memang adalah seperti yang dia klaim. Tidak ada jalan tengah. Anda tidak bisa berkata, oh saya tidak percaya Yesus itu Allah, tapi dia adalah orang yang sangat baik, dia adalah guru yang sangat baik, dia adalah nabi yang sangat baik. Oh tidak ada. Kalau dia bukan Allah, dia adalah penghujat. Kalau dia bukan Allah, dia adalah orang paling sombong di dunia ini. Kalau dia bukan Allah, dia adalah penipu, dia adalah penjahat. Tidak ada jalan tengah. Karena dia membuat klaim yang begitu eksklusif, begitu drastis. Dan saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita yang telah menerima dia,
kita yang telah berkata, ya aku adalah pengikut Yesus Kristus, maka kita pun menyerukan hal yang sama. Kita menyerukan hanya Yesus satu-satunya jalan. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Dan kalau Yesus dianiaya karena hal itu, maka kita pun bisa dianiaya karena kita berkata Yesus satu-satunya jalan. Kalau kita mau berkata Yesus adalah satu dari sekian banyak jalan, tidak ada orang yang tersandung. Tidak ada orang yang marah. Oh ya oke, agamamu silakan agamamu. Kepercayaanmu silakan kepercayaanmu. Asal kamu juga mengokekan kepercayaan saya. Asal kamu juga mengafirmasi bahwa jalan saya juga masuk sorga. Karena semua jalan masuk sorga begitu. Ya semua agama sama. Asal kamu mau berkata demikian, silakan. Keep your Jesus. Ya. Silakan percaya Yesusmu. Asal saya juga percaya punya saya. Dan we're okay. Tapi ketika kita berkata bahwa no, Tuhan Yesus mengklaim dia satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain menuju Allah selain melalui Dia. Nah, di saat itulah kita mulai bertabrakan. Dan di saat itulah Injil menjadi pedang. Dan pada saat itulah kita berkata, ya, aku harus menyatakan ini karena Yesus menyatakan ini. Suatu eksklusivitas. Tapi saudara kasih Tuhan, tadi saya katakan ada suatu paradoks. Bukan hanya ada eksklusivitas, tetapi ada inklusivitas yang sangat luar biasa. Eksklusivitas yang luar biasa karena hanya ada satu jalan. Tidak dua, tidak 1,5, tidak 1,666, tidak. Satu jalan saja. Tetapi ada inklusivitas yang luar biasa. Kita lihat di ayat yang ke-28 saudara. 27 menyatakan eksklusivitas, ayat 28 menyatakan inklusivitas. Apa itu inklusivitas? Yesus mengundang semuanya. Memang dia satu-satunya jalan, tetapi dia mengundang semuanya. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Memang Yesus satu-satunya jalan, dia sangat eksklusif, tetapi dia super inklusif, dia sangat inklusif karena dia tidak menolak seorang pun yang mau datang kepadanya. Dia berkata, marilah semua. Dia ingin semua. Suaranya, firman-Nya, sampai ke segala penjuru. Oh saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Oleh karena itu kita menolak doktrin unconditional election misalnya. Yang menyatakan bahwa Tuhan dari awal sudah ingin sebagian diselamatkan, Tuhan tidak ingin sebagian diselamatkan. Kita bilang itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Oleh karena itu kita menolak limited atonement yang berkata Yesus hanya datang untuk menebus sebagian manusia karena memang inilah yang dari awal dia ingin selamatkan, sedangkan sisanya dia ingin binasakan dari awal. Sisanya dia tidak ingin selamatkan dari awal sehingga dia tidak mau mati bagi mereka. Memang ini doktrin yang salah. Ini doktrin yang kacau, ini doktrin yang merusak karakter Allah. Ini doktrin yang menggambarkan Allah dengan cacat, saudara yang kasih Tuhan. Padahal Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Apakah hanya orang-orang tertentu yang letih lesu dan beban berat? Bukankah Tuhan sendiri berkata bahwa semua manusia sudah luka-luka oleh karena dosa? Bukankah Tuhan sendiri yang berkata bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan kita telah berada dalam perhambaan? Bukankah kita semua letih lesu dan beban berat? Kalau Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, apakah itu hanya sebagian saja? Saudara, kalau unconditional election benar, kalau limited atonement benar, maka undangan Yesus ini adalah undangan yang munafik. Ini adalah undangan yang tidak tulus. Ketika dia berkata, marilah kepadaku semua. Tapi di balik layar dia kendalikan. Sebagian jangan masuk. Sebagian jangan datang. Hanya sebagian saja. Oh saudara yang kasih Tuhan, tidak. Itu menjadi suatu undangan yang palsu. Undangan yang munafik. Kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus memberikan undangan yang palsu. Dia memberikan undangan yang sejati. Dia memberikan undangan yang ajaib. Memang dia eksklusif. Aku satu-satunya jalan. Tapi dia inklusif. Dia bilang tidak peduli siapapun engkau. Tidak peduli apapun masalahmu.
Tidak peduli engkau dari suku mana, tidak peduli engkau orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat. Oh saudara, karena eksklusif dan inklusif inilah, maka hari ini kita mau mengutus orang, saudara. Kalau misalnya Yesus Kristus bukan eksklusif, satu-satunya jalan, kita tidak perlu utus orang. Untuk apa utus orang? Masing-masing orang di Indonesia ini rata-rata sudah punya agama kok. Sudah punya gereja kok. Untuk apa kita utus orang? Kita mengutus orang karena Yesus satu-satunya jalan. Tapi kita juga mengutus orang karena inklusivitas Injil. Karena Tuhan ingin semua diselamatkan. Bukan hanya yang daerah Sunter saja. Tuhan ingin orang di Sorong diselamatkan. Tuhan ingin orang di Makassar diselamatkan. Tuhan ingin orang di Mambramo diselamatkan. Tuhan ingin orang di berbagai tempat diselamatkan. Oleh karena itulah kita mengutus. Karena eksklusivitas Injil dan inklusivitas Injil. Ini suatu undangan dari Tuhan yang luar biasa. Kita masuk ke poin kedua, saudara-saudara. Coba kita kembali lihat di Matius pasal 11. Ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Suatu undangan yang ajaib, ajakan yang ajaib dari Tuhan Yesus. Paradoks yang pertama adalah eksklusivitas dan inklusivitasnya. Paradoks yang kedua adalah kemudahan dan kesulitan dari ajakan ini. Kemudahan dan kesulitan dari ajakan ini. Yang pertama kita melihat bahwa ajakan ini adalah ajakan yang sangat mudah untuk diterima. Bahkan ini adalah perpanjangan dari poin tadi, inklusivitas. Bahwa Tuhan memaksudkan undangan untuk semua orang. Dia mau semua orang diselamatkan. Dan itu tidak bisa kalau misalnya Tuhan memberikan undangan yang sangat sulit untuk dipenuhi. Percuma kalau misalnya Tuhan bilang, marilah kepadaku semua, tapi kamu harus kamu harus pendapatannya 1 miliar ke atas. Wih, katanya sih semua, tapi syaratnya gimana caranya? Sampai mati pun saya nggak bisa dapat gitu. Percuma kalau Tuhan bilang, marilah, tapi syaratnya kamu harus ini olimpiade baru lewat gitu kan, ada trialnya, kamu harus bisa lari 100 meter dalam minimal 13 detik. Oh itu gawat lah saya gitu. Karena saya tidak mampu melakukan itu. Tetapi Tuhan tidak berkata demikian. Di dalam inklusivitas Tuhan Yesus, Dia memberikan syarat yang paling mudah. Oleh karena itu ada kemudahan. Ada kemudahan di dalam undangan Yesus Kristus. Apa itu? Kita ayat 28. Apa yang Yesus katakan? Ada syarat apa yang Dia taruh di situ? Dia hanya berkata apa? Marilah kepadaku. Dia hanya berkata, ayo datang saja. Simple, datang kepada Yesus Kristus. Marilah kepadaku. Kalau kita gabungkan ini dengan semua firman Tuhan yang lain. Coba kita lihat di Yohanes, saudara Tuhan. Yohanes, ada banyak sekali kalau kita mau lihat satu persatu, tapi kita lihat beberapa saja. Yohanes pasal 4 misalnya. Yohanes pasal 4 ayat 10. Yohanes pasal 4 ayat 10 berkata apa? Jawab Yesus kepadanya, ini percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Pertama Tuhan Yesus minta minum sama dia. Dia bingung, loh kok ini orang Yahudi minta minum sama saya. Lalu apa Tuhan Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 10? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara, apa syaratnya di sini? Niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan apakah ada formulir yang harus diisi? Apakah ada uang pangkal yang harus dibayar? Tidak. Tuhan Yesus berkata, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tuhan berkata pada perempuan ini, kamu tinggal minta saja. Kamu tinggal minta saja. Datanglah kepadaku. Marilah kepadaku. Katanya. Coba kita lihat Yohanes pasal 6. Beberapa halaman setelahnya. Yohanes pasal 6. Kalau tadi gambarannya adalah air. Anda tahu apa yang paling diperlukan manusia? Air dan makanan.
Air dan makanan. Oleh karena itu Tuhan Yesus memakai ilustrasi ini. Aku air hidup katanya. Kemudian dia pakai ilustrasi lagi. Aku roti hidup. Ini Yesus yang paling dibutuhkan manusia. Coba kita lihat Yohanes 6. Ayat yang ke-35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Kemudian dia katakan apa? Barang siapa datang kepadaku. Sekali lagi, ini adalah yang Tuhan suruh. Datang saja kepadaku. Datang kepadaku. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Tadi kepada perempuan Samaria Tuhan pakai ilustrasi air. Kalau kamu minum dari air yang kuberikan, kamu tidak akan haus lagi. Sekarang dia pakai ilustrasi makanan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Datang kepada Yesus sama dengan percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Datang dengan iman. Datang dengan iman berkata, Tuhan aku percaya kepada siapa engkau dan kepada apa yang engkau perbuat. Aku percaya engkau adalah Tuhan yang menjadi manusia dan aku percaya engkau mati di kayu salib bagiku. Bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk membenarkan aku. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudahan. Tadi menarik sekali. Dia Diaken Jaya pilih ayat. Waktu saya dengar ayatnya, oh ini pas ayat yang mau saya ajak kita buka. Coba kita lihat Roma pasal 10. Roma pasal 10, saudara kasih Tuhan. Roma pasal 10. Kita lihat di sini dari ayat 5. Saudara kasih Tuhan, dari ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini adalah pemikiran kebanyakan orang. Kalau saya mampu melakukan hukum Tuhan, saya akan dibenarkan, saya akan hidup. Ayat 6, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tuhan berkata jangan berpikir bahwa jalan keselamatan itu sesuatu yang begitu sulit, seperti naik ke sorga. Kalau saya bisa naik ke sorga untuk bawa Yesus turun, ngapain lagi? Berarti saya sudah selamat gitu. Namanya sudah bisa naik ke sorga gitu kan. Tetapi apa kata Tuhan di ayat 8? Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Tuhan bilang, masalah keselamatan tidak perlu hal eksternal, itu hanya di dalam hatimu saja. Sedekat hati. Sedekat hati dan sedekat mulut. Ayat 9 sangat terkenal. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini adalah kemudahan. Kemudahan dari ajakan Yesus. Yesus yang berkata, datang kepadaku, percaya kepadaku, minta padaku. Maksudnya, ini semua sinonim. Tapi coba kita kembali ke Matius pasal 11, saudara. Matius pasal 11, bukan saja kita melihat ada kemudahan. Kemudahan dalam ajakan Yesus Kristus, namun ada kesulitan. Kesulitan dalam ajakan ini. Coba kita lihat ayat yang ke-25 dan 26. Kesulitan dari ajakan ini terlihat dalam ayat-ayat ini, yang seringkali disalah tafsirkan. Matius 11 ayat 25 dan 26, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Apa maksudnya ayat ini, saudara kasih Tuhan? Apakah berarti Tuhan tidak ingin orang pandai diselamatkan, makanya Tuhan sengaja dia tutupin untuk orang pandai? Wah, orang pintar nggak usah diselamatkan lah. Ini orang kaya nggak usah diselamatkan lah. Tuhan tutupin. Bukan itu yang dimaksud. Jelas sekali bahwa Tuhan ingin semuanya. Dia bilang semua, mari semua datang kepadaku. Tetapi yang Tuhan maksud di sini adalah ada sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Tuhan berkenan untuk menyelamatkan manusia dengan berita Injil. Tuhan berkenan untuk menyelamatkan manusia melalui cara yang paling simpel, yaitu percaya. Sehingga cara yang paling simpel ini justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang besar di dunia ini. Cara yang paling murah ini justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang hebat di dunia ini. Bukan karena Tuhan tidak ingin mereka diselamatkan. Tuhan ingin mereka diselamatkan.
Bahkan ada di antara mereka yang diselamatkan, puji Tuhan. Dalam 1 Korintus, Paulus berkata bahwa ingat keadaanmu dahulu, tidak banyak orang yang hebat, tidak banyak orang yang besar, tidak banyak orang yang berpengaruh. Tetapi ada seorang bangsawan Inggris yang setiap kali dia membaca perikop itu, dia selalu berkata apa? Thank God for the letter M, dia bilang. Ya. Puji syukur untuk huruf M, maksudnya apa? Karena dalam bahasa Inggris, dia bilang, not many among you are great. Tidak banyak di antara kalian orang besar. Not many among you. Tapi untung ada huruf M sehingga bunyinya bukan not any among you. Not any menjadi tidak ada di antara kamu yang hebat, tidak ada di antara kamu yang berpengaruh. Puji syukur karena dia seorang bangsawan. Dia seorang bangsawan yang percaya kepada Yesus yang berkata, puji syukur Tuhan berkata, not many bukan not any. Ya. Karena Tuhan ingin semua diselamatkan. Orang besar, orang kecil Tuhan ingin diselamatkan. Tetapi kenapa orang besar justru sulit? Kenapa Tuhan berkata bahwa orang kaya masuk dalam kerajaan surga seperti unta masuk dalam lubang jarum? Bukan karena Tuhan tidak ingin mereka diselamatkan atau Tuhan tidak mengasihi mereka. Bahkan si orang kaya yang datang kepada Yesus, pemuda kaya yang ingin membenarkan dirinya itu, yang akhirnya pergi dengan sedih, Alkitab mencatat Yesus mengasihi dia. Yesus mengasihi dia. Tetapi Tuhan dengan memilih kebodohan Injil katanya, dengan memilih kesederhanaan Injil sebagai jalan keselamatan, ini bertentangan dengan satu hal utama yang menjadi penghalang kesulitan orang untuk menerimanya, yaitu kesombongan manusia. Halangan terutama untuk keselamatan adalah kesombongan manusia. Kesombongan manusia. Dan orang yang pintar, yang pandai, yang besar dan kaya, seringkali mereka sulit masuk surga bukan karena Tuhan tidak ingin mereka masuk surga, tapi karena kesombongan. Karena kesombongan. Ini kesulitannya, saudara. Bayangkan, kalau orang yang sudah berhasil, dia merasa bahwa dengan kehebatannya dia membangun perusahaan mungkin. Membangun suatu kerajaan bisnis mungkin. Membangun suatu franchise yang begitu berhasil mungkin. Membangun pabrik mungkin. Membangun partai, membangun negara mungkin. Membangun kekuasaan, membangun hegemoni politik dan lain sebagainya. Itu semua adalah kehebatan dirinya. Sehingga apa yang paling berharga? Oh, masuk surga itu paling berharga. Maka bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan itu? Sama seperti saya telah berjuang habis-habisan untuk mendapatkan semua yang lain. Sehingga saya membuktikan diri saya hebat. Kemakmuran ekonomi saya punya, kuasa politik saya punya, apalagi ketenaran saya punya, ini hasil kerja keras saya dan lain sebagainya. Banyak orang berpikir bahwa bagaimana dengan sorga? Apa yang harus saya lakukan? Ini mestinya pencapaian yang paling hebatnya saya itu adalah berhasil masuk surga. Lebih daripada saya berhasil masuk klub apa gitu, klub eksklusif miliarder dunia ini. Bagaimana saya masuk surga? Dan sudah sama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak. Justru, ya, Yesus mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Bapa, surga Bapa. Itulah yang berkenan kepadamu, bahwa karena kesombongan mereka, hal ini menjadi tertutup bagi mereka. Engkau telah menyembunyikan itu dari mereka, karena engkau telah memilih kesederhanaan Injil untuk menjadi jalan keselamatan. Ada orang yang secara rohani atau merasa bahwa, wah, saya harus cukup kudus. Saya harus cukup kudus. Bukan masalah uang, bukan masalah harta lagi segala macam, tapi saya harus cukup kudus untuk bisa masuk surga. Itu sama saja mengandalkan kehebatan diri. Saya harus hidup cukup baik di hadapan Tuhan baru saya bisa diselamatkan. Hari ini bahkan mulai beredar banyak pengajaran yang berkata, oh kamu harus sempurna dulu baru kamu bisa diselamatkan. Wow, betapa suatu pencapaian yang luar biasa ya. Kalau sampai hari ini ada yang berkata, saya sudah sempurna nih. Saya sudah berhasil gitu. Saya sudah sempurna, saya sudah melakukan. Sudah dikasih Tuhan.
berarti Anda hebat sekali. Wah, luar biasa Anda kalau begitu. Wah, Anda sudah pantas masuk surga ya begitu ya. Pantas masuk surga. Tetapi tidak seorang pun pantas masuk surga. Itu adalah kasih karunia. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Datang kepada Yesus. Ajakan Tuhan Yesus. Ajaib, ini ajaib. Ajaib karena begitu mudahnya. Siapapun yang masih punya hati bisa diselamatkan karena dengan hati orang percaya. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Sesimpel itu. Tapi betapa sulitnya. Betapa sulitnya bagi orang yang tidak mau merendahkan hati. Betapa sulitnya bagi orang yang tidak mau melepaskan, masa sih agama yang saya percayai selama ini salah. Masa sih konsep saya selama ini bahwa semua amal saya ini nggak ada hitungannya di hadapan Tuhan untuk masuk surga, masa sih? Dan kalau dia tidak mau melepaskan itu, maka itu menjadi kesulitan. Kesulitan yang luar biasa. Sehingga Tuhan bahkan berkata, lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum. Saudara yang kasih Tuhan, coba kita lihat sekarang hal yang ketiga. Coba kita kembali ke Matius pasal 11. Suatu ajakan yang ajaib, undangan yang ajaib dari Tuhan Yesus. Suatu paradoks yang luar biasa. Yang pertama adalah ini adalah undangan yang eksklusif sekali, sekaligus inklusif sekali. Yang kedua adalah bahwa ini adalah undangan yang mudah sekali, namun juga sulit. Sulit bagi orang yang tidak mau merendahkan hatinya. Maka yang ketiga, saudara kasih Tuhan, paradoks yang ketiga. Dari sini dari apa yang Tuhan janjikan bagi orang yang mau datang kepadanya. Paradoksnya adalah yang pertama, Tuhan menjanjikan kelegaan. Tuhan menjanjikan kelegaan. Ini poin yang pertama. Coba kita lihat. Ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini undangannya. Lalu apa yang Tuhan janjikan? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di sini, saudara kasih Tuhan, kalau dalam KJV diterjemahkan rest, ya, suatu istirahat. Ya, rest, istirahat. Atau kelegaan, bahasa Indonesia bagus juga, kelegaan. Suatu istirahat. Ini adalah kelegaan yang absolut. Ini adalah istirahat yang absolut. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak kita diusir dari Taman Eden, nenek moyang kita diusir dari Taman Eden, sebenarnya manusia tidak pernah lagi merasakan istirahat yang absolut, yang sungguh-sungguh, kelegaan yang benar-benar lega sampai seterus-terusnya gitu. Kita bisa istirahat, kita bisa lega sesaat, besok nanti ada masalah lagi. Ya. Nanti akan ada lagi berikutnya, tantangan berikutnya dan lain sebagainya. Manusia tidak pernah bisa mencapai istirahat yang absolut, suatu kelegaan yang absolut, yang permanen selama kita di dunia ini. Ya. Tapi Tuhan menjanjikan, ya, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ya. Aku akan memberikan kepadamu suatu istirahat sejati. Istirahat sejati. Saudara, belakangan ini banyak di WA atau di mana-mana berdebat dengan kaum Advent. Saya selalu berkata, sebenarnya begini, masalahnya yang diperdebatkan Sabat. Sabat itu adalah gambaran, bayangan. Mereka selalu berkata, gambaran apa, bayangan apa? Simple, Alkitab mengajarkan Sabat itu hari istirahat. Itu adalah gambaran dari keselamatan. Gambaran dari keselamatan, karena apa? Di dalam keselamatanlah kita punya istirahat yang sejati. Yang digambarkan dengan istirahat pada hari ke-7. Di dalam keselamatanlah kita punya istirahat yang absolut. Justru di dalam keselamatanlah kita benar-benar beristirahat karena kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, tidak lagi berkata dosa saya berapa banyak hari ini sudah masih tekor atau sudah imbang dengan ketaatan saya, dengan amal saya, pusing seperti itu. Justru dalam keselamatan yang sejati kita beristirahat penuh pada karya Yesus Kristus. Nah, berkata keselamatan saya bukan lagi di tangan saya,
Bukan lagi berdasarkan apa yang mampu saya lakukan, tidak mampu saya lakukan, tapi saya berserah penuh kepada Yesus untuk membawa saya ke sorga. Istirahat yang sejati. Dan justru dengan mereka mau menekankan sahabat, justru mereka malah tidak mendapatkan istirahat. Karena mereka berpikir mereka harus melakukan hukum Taurat untuk masuk sorga. Nanti lupa melakukan sabat satu kali, ya. Ada satu sabat dia lupa, dia ngapain gitu, kerja agak keras. Wah, repot. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ini justru istirahat yang sejati. Kelegaan yang sejati. Bukan berarti di dunia ini kita tidak mengalami masalah lagi, tapi ada kelegaan yang sejati. Saya bisa ilustrasikan kalau misalnya suatu ketika kita kena masalah besar. Kita kena masalah besar. Mungkin masalahnya sampai kepada tingkat kriminal. Mungkin kita bawa mobil agak kurang hati-hati, kita tabrak orang, menimbulkan kerugian besar sampai ada yang mati segala macam, kita ditangkap polisi, saudara. Dan kita sudah bercucuran keringat, kita sudah di dalam sel sementara mungkin. Ya. Di luar sana masyarakat ngamuk, mau ini pukulin kita sampai mati. Polisi juga ngancam-ngancam kita. Sampai wah ini kalau KUHP ini gara-gara kelalaian kamu 10 orang mati misalnya. Ini kalau dituntut semua ini kamu bisa seumur hidup dalam penjara. Kita sudah keringat dingin semuanya. Tiba-tiba rupanya Anda kenal. Anda kenal dengan bukan hanya presiden. Presiden yang sekaligus hakim. Sekaligus kepala polisinya datang pada Anda dan berkata, tenang, kita laluin proses tapi saya di pihak kamu. Ujung-ujungnya beres. Ujung-ujungnya beres. Saudara yang kasih Tuhan, kata-kata seperti itu akan menjadi seperti kelegaan. Kita tidak tahu bakal jadi apa yang harus kita lalui. Tetapi yang paling berkuasa atas kasus ini sudah berkata, aku di pihak kamu. Ujung-ujungnya beres. Kita lalui saja proses ini. Saudara, itu kelegaan yang luar biasa. Oke, mungkin kita belum tahu persis langkah selanjutnya bagaimana. Mungkin kita masih harus di sel itu sementara. Mungkin kita masih harus mengalami banyak hal. Tapi, ini udah ada yang kasih jaminan. Ujung-ujungnya beres. Apapun yang saya lalui, udahlah. Aduh, ujung-ujungnya beres. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu kelegaan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus bahkan 100 kali, 1000 kali lipat lagi. Mengapa? Memang ketika kita diselamatkan, kita tidak langsung Tuhan hilangkan dari muka bumi ini. Tuhan tidak langsung bikin kita super kebal, dikasih perisai yang gak kelihatan, lalu gak pernah susah. Bukan itu. Kadang-kadang dalam hidup ini kita sendiri sudah buat banyak kesalahan, bikin banyak dosa, kita berada dalam masalah yang begitu banyak. Gara-gara kesalahan kita sendiri. Itu sering. Gara-gara kebodohan kita sendiri, gara-gara dosa kita sendiri, kita sudah berada dalam kubangan masalah di dunia ini. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, dan ketika kita berserah kepadanya, itu bagaikan, ini bukan hanya presiden, kepala polisi, ini adalah penguasa alam semesta. Dia yang bikin hukum alam, dia yang tulis hukum gravitasi, dia yang tulis hukum moral, dia adalah penguasa segala-galanya. Dia memegang semua manusia, semua makhluk di jarinya, saudara. Dan sekarang kita punya dia di pihak kita. Sekarang kita sudah bukan lagi musuh dia, tetapi kita sekarang satu kubu dengan Tuhan. Dia bahkan berkata, aku mau engkau menjadi anakku, engkau panggil aku Bapa. Dan kita berkata, kalau saya punya Bapa seperti ini. Oke, di dunia ini kita masih melalui banyak hal. Tapi betapa lega bahwa betapa suatu istirahat, betapa suatu ketenangan bahwa Tuhan di pihak saya. Ini istirahat. Ini suatu kelegaan yang Tuhan janjikan kepada orang
yang mau datang kepadanya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, apa paradoksnya? Apa yang Tuhan Yesus janjikan, suatu kelegaan, tetapi Tuhan juga menjanjikan beban. Coba kita lihat ayat yang ke-29 dan 30. Ayat 29, pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kita berkata, Tuhan, ini gak salah. Tadi barusan engkau menjanjikan istirahat, rest, ketenangan. Tetapi di ayat selanjutnya engkau langsung bilang, pikullah kuk. Kuk itu apa Tuhan? Kuk itu buat kerja Tuhan. Kuk itu dipasang ke lembu supaya lembunya kerja. Oh Tuhan, kau mau kasih aku istirahat atau suruh aku kerja ini? Nah ini paradoksnya. Tuhan menjanjikan istirahat dan kelegaan, tapi Tuhan juga berkata, aku punya kuk. Aku punya beban yang aku ingin kamu bawa. Tapi saudara yang sama Tuhan, Tuhan berkata apa di sini? Kukku itu ringan. Kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Tuhan bilang. Beban apa ini saudara yang sama Tuhan? Dan mengapa beban ini ringan? Oh ya, ketika kita diselamatkan, kita lega, kita punya istirahat yang sejati. Tapi kemudian apa? Kemudian justru dari dalam akan meluap suatu kerinduan untuk hidup kudus misalnya. Tadi kita berkali-kali menekankan bahwa tidak ada orang bisa masuk surga karena dia hidup cukup kudus. Wah, saya sudah berhasil, sudah hebat, saya cukup kudus, saya bisa masuk surga. Tidak ada seorang pun bisa. Namun saudara yang sama Tuhan, bukan berarti orang yang diselamatkan tidak mau hidup kudus. Orang yang diselamatkan pasti akan mau hidup kudus. Mengapa? Karena ketika dia diselamatkan, hatinya meluap, ingin hidup kudus. Ini kuk yang Tuhan bicarakan. Bahwa ketika kamu datang dan mendapat istirahat, kamu akan mau memikul kuku. Kuku ini ringan. Kuku ini enak. Mengapa saudara kasih Tuhan? Karena sekarang kita bukan lagi mau hidup kudus karena kita ketakutan. Kita bukan mau melakukan firman Tuhan karena kita takut ada seorang Tuhan yang begitu galak. Kalau saya gagal ini habis saya. Kalau saya gagal ini masuk neraka, saya dicampakkan ke dalam kebinasan. Bukan lagi begitu. Namun sekarang ini menjadi kuk yang ringan. Oh tadinya kuk itu begitu berat. Aduh kalau saya berbohong sedikit masuk neraka. Kalau saya berhawa nafsu sedikit saya masuk neraka. Tetapi sekarang saya sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan. Dan saya mau memberitakan kebenaran. Saya mau pikiran saya bersih dari hawa nafsu. Ini menjadi kuk yang ringan. Kenapa? Karena saya mengasihi dia. Saya mengasihi dia. Saya tahu bahwa dia telah berkorban bagi saya. Dia telah mati bagi saya. Oh, saya mau hidup bagi dia. Ini menjadi kuk beban yang ringan. Oleh karena itu, ya, Tuhan beri kita istirahat yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang, mari setelah ini bekerja untukku. Bekerja untukku. Tuhan, bukankah istirahat? Istirahat kok kerja Tuhan? Justru dengan bekerja bagiku, engkau punya istirahat yang sejati. Justru dengan memikul bebanku, engkau punya kelegaan yang sejati. Ada yang bilang, enggak mau Kalau dealnya seperti ini, saya nggak mau punya beban sama sekali. Saya menolak bebannya Tuhan, saya tidak mau pikul kuknya Tuhan. Saudara, Anda yang berkata demikian, jangan berpikir Anda tidak punya beban. Semua orang dari awalnya sudah punya beban. Anda pernah baca perjalanan seorang musafir? John Bunyan, dia gambarkan orang yang belum diselamatkan. Si Kristen, sebelum dia diselamatkan. Bebannya begitu berat. Beban apa? Beban dosa. Beban kesulitan dunia ini. Semua orang punya beban, Tuhan Yesus tahu itu. Makanya dia bilang, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Adalah penyangkalan kalau kita bilang, saya tidak punya beban. Kita semua punya beban. Dan Tuhan bilang, aku mau
Ganti beban kamu yang berat itu yang akan menyeret kamu dengan kuku yang ringan, beban yang ringan. Yang karena kita paham sekarang, karena kita mengasihi Tuhan. Ayo, beritakan Injil, Tuhan bilang. Bukan karena itu semacam kuota masuk sorga. Kalau nggak mencapai kuota, bisa didepak. Wah, kan ada kan kalau sales tertentu, ya, ada targetnya. Kalau kamu dianggap tidak aktif mencari klien, tidak aktif nih mendapatkan hasil, wah, sekian lama udahlah, ini nggak ada ini punya sales sudah dibuang. Apakah Tuhan seperti itu? Wah, ini orang ini nggak mencari-cari jiwa nih, ya. Anak yang satu ini nggak merekrut, udah nggak boleh masuk surga. Apa seperti itu? Bukan. Kita tapi kita mengerti hati Tuhan. Tadi itu bahwa Tuhan mengundang semua orang. Sehingga kita berkata, ya Tuhan, aku pun mau bekerja bagi Engkau. Aku mau pergi. Aku mau diutus. Aku mau ikut mengutus. Supaya orang diselamatkan. Aku mau bekerja bagi Engkau. Karena kukmu enak. Kukmu ringan. Ini adalah paradoks yang luar biasa. Undangan yang sangat ajaib. Yang kita tidak bisa pahami. Tapi undangan itu masih berlaku sampai hari ini. Pertanyaannya, maukah kita menerimanya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu penuh kasih karunia. Kami tidak pantas Tuhan, kami tidak pantas. Bukan karena kehebatan kami. Namun Engkau telah menyediakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Dia satu-satunya jalan. Hanya melalui Dia kami dapat mengenal Engkau. Dan kami bersyukur, ini adalah harta terindah dalam hidup kami, bahwa kami bisa memanggil Engkau Bapa. Tuhan, jikalau ada di antara tempat ini yang masih perlu menerima undangan ini dengan sepenuh hati, untuk datang kepadamu, Engkau yang kiranya bekerja dalam hatinya. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang sudah menerima Engkau, ingatkan kami akan kelegaan yang kami miliki kepadamu. Mungkin ada di antara jemaatmu yang mungkin karena pandemi, mungkin karena kesulitan ekonomi, saat ini letih lesu beban berat Tuhan. Ingatkan mereka akan kekayaan di dalam Engkau, akan kelegaan di dalam Engkau, bahwa Engkau ada di pihak mereka. Dan ingatkan kami semua, bahwa dalam kelegaan itu, ada pekerjaan yang Engkau ingin kami lakukan. Bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai sukacita. Suatu kuk yang riang gembira, untuk melayanimu dimanapun kami berada. Pimpin Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.